Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait hasil login ya SSCSN bagi guru lulus passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Yang mana di sini ternyata ada dua keterangan berbeda ya untuk peserta yang tidak mendapatkan formasi atau mendapatkan penempatan pada saat login di SSCASN tahun 2022 Bapak Ibu ya. Yang mana keterangan pertama adalah mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Kemudian keterangan kedua atau notifikasi kedua adalah Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, dan muncul tombol turun prioritas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, ada juga yang mempertanyakan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga beda keterangan ya peserta yang tidak dapat penempatan di SSCASN. Nah, di sini kita bisa simak ya penjelasan dari Pak Andika terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, di sini ada yang mengatakan ini saya kok gak ada tulisan turun gitu ya Pak. Ijazah saya linier dan saya juga guru. Nah, jadi di sini katakan gak ada tulisan turun berarti tidak ada formasi untuk P2 atau P3. Berarti ke pelamar umum ya Pak. Nah, di sini dijawab lagi oleh Pak Andika, kalau P2 dan P3 saja gak ada, apalagi pelamar umum, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan misalkan kalau misalkan tidak ada tombol turun prioritas, berarti masuk waiting list atau hubungi helpdesk, seperti itu ya. Jadi sudah bisa kita simpulkan keterangan apabila tidak ada keterangan turun prioritas berarti tidak ada formasi untuk P2 atau P3K atau P3, dan kemungkinan besar pelamar itu masuk dalam waiting list atau daftar tunggu antrian sebagai P1. Nah, atau istilahnya masuk cloud. Sedangkan apabila Bapak Ibu ada menu turun prioritas berarti masih ada formasi untuk ke P2 atau ke P3, dan Bapak Ibu tetap berkesempatan untuk ikut di seleksi observasi. Nah, seperti itu ya. Seperti halnya di pertanyaan di sini ke Pak Andika juga chatnya. Assalamualaikum Pak Andika, saya guru passing grade mapel bahasa Inggris swasta dengan status tidak mendapatkan penempatan dan ada pilihan turun prioritas. Jadi ada pilihan turun prioritas ya. Apakah kami tidak ada kesempatan masuk waiting list seperti solusi dari Ibu Nunuk yang bisa menunggu formasi tahun depan? Misalnya saya tidak mau tes lagi, mau waiting list saja, bisa apa tidak? Nah, jadi intinya guru ini ingin masuk di waiting list saja ya, tidak mau turun prioritas. Tetapi justru pada saat dia cek akun SSCSN-nya justru ada menu turun prioritas. Nah, di sini dikatakan oleh Pak Andika, silakan turun prioritas jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1. Dan selama Pemda tersedia formasi P2, P3 pelamar umum, jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1 berarti Anda akan masuk dalam waiting list. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi jika misalkan Bapak Ibu turun prioritas nantinya, jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1 dan selama Pemda tersedia formasi P2, P3, P umum, jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1 berarti Anda akan masuk dalam waiting list. Jadi ketika Bapak Ibu turun prioritas ya, jika misalkan mapelnya berbeda dengan memilih turun prioritas dengan mapel berbeda dengan mapel P1 Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu tetap masuk dalam waiting list meskipun ada keterangan turun prioritas, dan misalkan tetap Bapak Ibu masuk dalam waiting list meskipun Bapak Ibu menekan tombol status. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, Assalamualaikum Pak ya, mau info Pak untuk P1 yang gak dapat penempatan dan kuota di daerahnya sudah habis. Apakah ada istilah cloud
waiting list Pak, tetap ada, atau jika ada kesempatan mengikuti seleksi observasi ikut saja apabila saat ini sedang mengajar mapel yang berbeda dengan kelulusan P1. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu turun prioritas, tentunya kan Bapak Ibu akan memilih mapel yang berbeda dengan mapel P1 yang merupakan mapel kelulusan Bapak Ibu. Jadi secara otomatis Bapak Ibu tetap punya kesempatan untuk lolos melalui jalur observasi tanpa harus menghapus status Bapak Ibu sebagai guru lulus passing grade, karena Bapak Ibu memilih mapel yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang bertanya ya. Saya bahasa Inggris Pak, tidak linier kemana-mana. Pemda saya masih buka untuk P2 P3 tapi belum tahu apakah ada untuk jurusan bahasa Inggris, soalnya formasi belum dipublikasikan. Nah, langsung di sini dijawab oleh Pak Andika. Untuk tahu, coba klik turun prioritas. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa mengklik turun prioritas. Tetapi sekali lagi, untuk turun prioritas itu bukan paksaan Bapak Ibu ya. Itu adalah hak dari pelamar prioritas, mau turun prioritas atau tidak mau turun prioritas. Nah, kemudian di sini ada juga yang bertanya, saya takut klik Pak, takutnya P1 saya hilang Pak, diganti jadi P3. Di sini dikatakan oleh Pak Andika tidak. Jadi intinya ketika kita turun prioritas, sebenarnya status P1 kita itu tidak hilang. Itu sudah dikatakan oleh Pak Andika. Jadi apalagi kalau misalnya kita memilih mapel yang berbeda, itu tidak akan menghilangkan status P1 Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu tidak lulus nantinya sebagai P2 atau P3 setelah turun prioritas. Nah, di sini kemudian ada lagi yang bertanya, Bu Nunuk, apakah guru swasta P1 yang belum dapat penempatan akan diperjuangkan juga mendapatkan penempatan di tahun 2023? Kami sangat berharap bantuan dari Ibu. Iya, pasti. Nah, seperti itu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Jadi intinya yang kita bisa tangkap dari informasi ini, bahwa apabila Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan di SSCSN, kemudian muncul keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, berarti kemungkinan formasi untuk P2 dan P3 itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa turun status dan otomatis langsung masuk di waiting list atau daftar tunggu sebagai P1 ya. Bisa saja penempatan Bapak Ibu tahun depan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada muncul keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, berarti masih tersedia formasi untuk P2 P3 dengan mapel yang berbeda, maka Bapak Ibu silakan tekan turun prioritas. Tetapi untuk turun prioritas itu adalah hak dari setiap orang ya, tidak bisa dipaksakan. Jadi Bapak Ibu mau turun prioritas silakan, Bapak Ibu tidak mau turun prioritas juga silakan, tidak ada paksaan sama sekali. Tetapi Bapak perlu ketahui, ketika Bapak Ibu turun prioritas dengan memilih mapel yang berbeda, itu tidak akan menghapus status Bapak Ibu sebagai guru lulus passing grade, sekalipun Bapak Ibu nantinya tidak lulus. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi ini adalah dua notifikasi berbeda yang memang akan muncul di peserta yang sudah login di SSCSN dan tidak mendapatkan penempatan, seperti itu ya. Tetapi apabila Bapak Ibu mendapatkan penempatan, maka notifikasinya akan seperti ini. Notifikasinya akan seperti ini ya. Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.